Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Pantekosta. Haleluya. Ini hari di mana kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, hari Pantekosta. Ada yang bilang Pentakosta, Pantekosta sama aja. Tapi saudara harus tahu sejarahnya. Kenapa kita masih pegang Pantekosta bukan Pentakosta? Ada sejarahnya saudara. Ya, tetapi no problem ya. Orang yang di luar GPDI panggilnya Pentakosta, tapi kita orang GPDI ada alasannya, ya. Oke lah. Sebelum saya sampaikan firman Allah, saya menyambut dulu teman-teman baru yang baru pertama kali datang dan hadir di gereja ini. Dalam hitungan yang ketiga, nggak usah berdiri, saudara. Angkat tangan saja supaya kami tahu di mana saudara ada. Dan yang lihat yang angkat tangan kasih jabat tangan ya. 1, 2, 3. Nah itu 1, 2, kasih jabat tangan Bapak Ibu ya. Berikan sambutan yang hangat. Selamat datang Bapak Ibu di GPD Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang, puji Tuhan, haleluya. Saya juga menyambut mereka yang bergabung bersama dengan kami di channel YouTube. Puji Tuhan, satu saat kami rindu melihat saudara juga datang on site di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Yoel pasal 2. Ini ayat merupakan ayat yang sudah sangat terkenal yang dikutip juga oleh Rasul Petrus pada kegerakan Roh Kudus yang pertama di Kisah Rasul pasal 2. Tapi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30. Yoel 2 ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Sampai sekian pembacaan kita. Ayat 30 menjadi tekanan saya. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, yaitu ada darah dan api, garis bawahi kata api di situ, dan gumpalan-gumpalan asap. Bapak Ibu, ayat ini berkata saudara bahwa pada hari itu, apa yang dimaksud oleh hari itu? Sebab kitab Yoel ditulis 600 tahun kurang lebih saudara sebelum ketuangan Roh Kudus. Jadi ini merupakan nubuat. Dan dikatakan pada hari itu ya, aku akan mencurahkan rohku. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hari itu saudara? Ya, hari itu adalah pada saat hari Pantekosta 2000 tahun yang lalu manakala Roh Kudus dicurahkan, ya. Tetapi, nah kita lihat ada api yang turun di atas 120 murid. Tetapi saudara, itu baru permulaan zaman gereja. Dan ayat ini saudara mempunyai penggenapan ganda. Penggenapan yang pertama adalah pada hari Pantekosta yang pertama, kelahiran gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Tetapi ayat ini belum selesai. Ayat ini harus digenapkan lagi dengan lebih hebat, dengan lebih dahsyat, dikatakan pada hari itu. Ya, jadi pada hari itu adalah hari di mana saya dan saudara hidup di zaman akhir ini, tahun 2024 ini saudara, Tuhan akan mencurahkan hujan yang akan membawa kembali kesegaran. Sebab kalau kita lihat cerita dari kitab Yoel ini saudara, bahwa bangsa Israel, bangsa agrikultura, saudara sudah tanam-tanaman mereka itu, ya sawah mereka, tanam-tanaman pepohonan mereka dimakan habis dengan serangan 4 gelombang daripada binatang-binatang penggerap ya, binatang belalang dan lain sebagainya sehingga gundul dan habis semuanya. Lantas Tuhan menjanjikan bahwa akan ada turun hujan ya, setelah masa kekeringan akan ada turun hujan yang akan kembali membasahi seluruh tanah agrikultura pertanian Israel. Dan apa yang sudah habis, sudah mati itu kembali akan bertunas. Nah saudara, hari di mana Tuhan akan mencurahkan hujan yang akan membawa kesegaran ya, akan membawa pemulihan ya, akan ada penuaian
ribuan tahun yang lalu pada tanah Israel yang sudah digunduli oleh bencana belalang. Nah ini saudara, kita sama mengerti juga bicara ya untuk tentang kepenuhan Roh Kudus yang akan datang ini ya di zaman kita sekarang ini, di akhir zaman, yang akan mendatangkan pemulihan terhadap kehancuran yang sudah dialami oleh manusia. Tuhan mau melakukan hal tersebut di dalam kehidupan saya dan saudara di zaman akhir ini menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, cuma dikatakan bersamaan dengan itu juga Tuhan berkata, ya, dikatakan bahwa akan ada pernyataan pekerjaan Allah yang ajaib, akan ada hal-hal yang Allah yang akan lakukan yang ajaib dikatakan, dan ini bukan sulapan manusia, tapi Tuhan yang sedang bekerja melakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Apa itu? Tadi kita sudah baca, ya. Ada darah, ada api tadi, dan gumpalan-gumpalan asap, Bapak Ibu. Gumpalan-gumpalan asap dalam terjemahan bahasa Inggris, pillars of smoke. Ada pilar atau ada tiang-tiang yang terdiri dibentuk dari gumpalan-gumpalan asap. Dan bukan cuma itu aja, dikatakan matahari akan menjadi gelap, gulita, dan bulan akan menjadi darah. Nah, saya sudah katakan bahwa ayat ini mempunyai dua penggenapan. Sebagian digenapi pada masa kegerakan gereja awal 2000 tahun yang lalu dengan dicurahkannya Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Cuma saudara, kita belum melihat apa yang dikatakan dinubuatkan dalam ayat ini tentang darah, api, gumpalan asap, apalagi matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. 2000 tahun yang lalu waktu digenapi ayat ini belum ada. Berarti masih belum penuh penggenapannya, saudara. Ya, nah memang kalau kita hubungkan dengan Matius pasal 24, Matius pasal 24 lah pasal di mana Yesus bernubuat tentang akhir zaman menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Kita sudah sama tahu, sudah sama hafal bahwa akan ada peperangan, ya kan? Akan ada pergumulan, saudara, di dalam dunia ini akan ada konflik di seluruh muka bumi ini. Masyarakat itu tidak tenang dan digambarkan seperti gelora laut, saudara. Ya, kerusuhan yang terjadi, huru-hara, saudara, di kota-kota besar. Dan bukankah ini juga yang sering, yang sudah menjadi, saudara, akrab dengan kita di akhir-akhir ini, saudara. Ya, tadi kita sudah lihat darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap ini familiar. Kita familiar dengan hal-hal ini. Lihatlah peperangan yang sedang terjadi sekarang ini, saudara. Ukraina belum selesai. Peperangan apa lagi, saudara? Sekarang berkecamuk, sudah hampir mau setengah tahun, saudara. Peperangan antara Hamas dan Israel di Timur Tengah itu tidak pernah akan berhenti. Dan saudara, kita bisa melihat darah ada di situ. Api ada di situ. Ya kan? Ada gumpalan-gumpalan asap, akan ada tembakan roket dan sebagainya, itu bumbungan asap yang banyak, saudara, naik ke langit. Kita familiar, kita seperti sudah terbiasa, tapi coba saudara lihat bahwa ini dinubuatkan dari dalam kitab Yoel. Inilah tanda-tanda di zaman akhir ini yang dinubuatkan oleh Yesus menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Siapa percaya sama saya dan percaya kepada Alkitab bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dengan melihat tanda-tanda ini, saudara. Dan ini akan semakin intens, saya katakan. Ya, peperangan, ada darah ditumpahkan, ada api, saudara. Ya, terbakar semua itu, kota hancur, berantakan, ada tiang-tiang asap. Dan saudara, apalagi kita lihat, dan orang pada takut, saudara, bahwa peperangan yang terjadi di Israel sekarang ini di Timur Tengah itu akan memicu peperangan yang lebih besar di daerah itu, yang akan melibatkan kekuatan-kekuatan besar di balik, saudara, mereka yang bertempur di sana. Ya, dan kalau itu terjadi, orang mengatakan, mereka meramalkan ini jangan-jangan perang dunia ketiga, saudara. Ya kan? Saya tidak tahu, tapi memang mengarah ke sana. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan itu, saya mau tekankan, berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus.
Pernahkah saudara pikirkan bahwa apa yang sedang terjadi, darah saudara, api, gumpalan asap yang sedang kita lihat terjadi dan akan semakin meluas. Dan akan semakin skalanya akan semakin dan intensitasnya dan frekuensinya akan semakin besar. Ya, saudara, gumpalan asap, kalau kita kembangkan lagi gumpalan asap saudara, saya kira ini bukan cuma sekedar bicara tentang ya asap akibat roket yang ditembakkan oleh Hamas, oleh Israel, gumpalan asap. Tetapi saudara, tahun 45 kita sudah belajar, kita sudah melihat dalam sejarah waktu bom atom pertama diluncurkan saudara, ya tahun 45 itu untuk menghancurkan 2 kota Jepang itu, ada gumpalan asap besar banget saudara, karena bom atom yang dijatuhkan, ada cendawan yang, saudara ini adalah, saudara bagaimana dunia ini memasuki abad nuklir. Dunia ini memasuki abad atom, saudara. Ya, jadi kalau ada gumpalan asap ini saya kira bukan hanya bicara tentang senjata-senjata konvensional yang akan digunakan, tapi Alkitab menggambarkan mungkin dalam skala yang lebih besar, menunjukkan datangnya satu peperangan yang mungkin orang ya memakai bom-bom yang mengerikan, yang pemusnah massal pada ledakan bom nuklir barangkali saudara. Ya, dekat kita memang sudah berada di akhir zaman ini. Ya. Nah, yang belum kita lihat sekarang ini apa saudara? Nah, saya katakan ini akan semakin bertambah. Alkitab katakan matahari akan menjadi gelap, itu belum kita lihat. Apalagi saudara? Bulan menjadi darah, itu belum kita lihat. Tetapi sedang menuju ke sana, akan datang, tunggu tanggal mainnya saudara. Saudara akan melihat matahari akan digelapkan, tidak bercahaya, bukan karena gerhana. Ya, bulan akan jadi darah, itu sering kita nyanyikan lagunya. Belum kita lihat. Saudara, saya katakan dengan bekerjanya dan bergeraknya nubuatan, penggenapan nubuatan Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus, ada api. Jadi kata api di situ tadi, ya, bukan hanya menunjuk tentang pengalaman-pengalaman apa ya. Kalau saudara perhatikan kata api di situ, konteks daripada ayat-ayat yang kita baca adalah tentang ketuangan Roh Kudus di akhir zaman. Ya, api ini bukan hanya bicara tentang dampak dan peperangan dan sebagainya, tapi api ini juga untuk kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan bicara tentang api Roh Kudus. Kalau dalam dunia ada api yang mematikan, tapi Tuhan bersama dengan itu mau curahkan api yang memberkati kita. Api kuasa Roh Kudus, dan kita sedang merayakan nanti hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu api itu turun di atas 120 murid-murid. Dan pagi hari ini saudara yang haus dan lapar saudara. Di tengah-tengah kancah peperangan dunia yang membuat kita takut. Membuat orang takut, skalanya akan melebar. Dengan apa kita mengantisipasi keadaan yang akan sulit datang dalam dunia ini. Mari Elohimers, biar saudara dilengkapi dengan api kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini. Sebab itu konteksnya. Itu konteks daripada ayat ini. Nah, kalau kita lihat saudara, Yohanes Pembaptis bicara tentang Yesus. Coba kita lihat saudara, ya di Matius pasal 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Matius pasal 3 ayat 11 katakan, aku, ini kata Yohanes, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia, siapa dia? Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes sudah kasih tahu ya bahwa dia yang akan datang sesudah aku, dia menunjuk tentang Yesus. Lebih powerful daripada aku. Saudara, Yohanes Pembaptis dipakai luar biasa. Dia membongkar saudara padang belantara itu dengan suara yang menggelegar. Suara pertobatan, dan dia baptiskan orang dengan air. Tapi dia katakan, aku ini gak ada apa-apanya kalau nanti ya akan datang seseorang buka tali sepatu jaka saja aku tidak layak. Ya, dan orang itu, kata Yohanes, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini bicara bagaimana dari tangan oknum ini, saudara,
dari tangan oknum Yesus Kristus yang sudah mati dikubur. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan saudara dia naik ke sorga. Dan dia berjanji, tunggu di Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa, dengan api sorgawi dari kuasa tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus naik ke sorga, saya sudah katakan beberapa minggu yang telah lalu. Dia menjadi pembaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan dia lemparkan api itu ke bumi 2000 tahun yang lalu dan api itu sudah menyala. Injil Lukas katakan, aku senang melemparkan api itu ke bumi dan aku senang kalau melihat api itu sudah menyala dalam hidup gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu, api itu merupakan simbol dari dua keadaan. Api yang dibicarakan dalam kitab Yoel adalah simbol dari keadaan di akhir zaman dalam dunia ini yang penuh dengan peperangan, penuh dengan korban darah, ada gumpalan asap dan api, penuh dengan penderitaan itu bagi dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan ada api kudus. Ada api Roh Kudus yang mau dicurahkan dari sorga. Jadi dalam keadaan dunia yang penuh dengan kerusuhan, dalam keadaan dunia yang penuh dengan konflik dan pergumulan dan peperangan, saudara, Tuhan, perhatikan ini, Tuhan mau mencurahkan api sorga. Ini saatnya. Ini saatnya. Tatkala saudara melihat, jadi saudara jangan buta, lihatlah, baca surat kabar, lihat di YouTube dan lihat tanda-tanda zaman. Dan waktu saudara melihat peperangan terjadi, ada api yang terjadi di mana-mana tempat, kerusuhan, pergumulan, konflik dan peperangan terjadi. Tuhan bersama dengan itu mau mempersiapkan gerejanya dengan satu api yang lain. Api berkat, saudara. Api kuasa Roh Kudus, berikan kemuliaan bagi Dia sang pembaptis dengan Roh Kudus. Baca ayat 31 bagian C, kalau kita lihat ayat 31 bagian C dikatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Nah ini belum kita lihat. Ya, akan datang saudara. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, yang ada dua hal, saya sering kali mengulang ini. Hari Tuhan itu hebat dan dahsyat. Di dalam bahasa Inggris, saudara, kata hebat itu adalah hebat itu great and terrible, dua kata. Great and terrible. Great itu bagus, saudara. Hari yang hebat, hari yang besar, hari yang agung. Ya. Buat siapa itu hari yang great ini? Yang disebut hari besar, terjemahannya great itu besar, hebat, agung, itu untuk siapa? Untuk siapa, saudara? Untuk kita. Amin. Tuhan menyiapkan satu hari yang tidak menakutkan, yang great, yang hebat, yang besar, yang agung bagi anak-anak Tuhan, tapi juga dahsyat. Terrible, istilah terrible itu sesuatu yang menakutkan. Oh, bukan bagi kita. Terrible bagi orang dalam dunia ini, saudara. Yang tidak mempunyai pengharapan, yang tidak mengenal Yesus Kristus tempat kita berlindung. Makanya great and terrible, great adalah untuk kita. Kita menantikan satu hari penuh berkat, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk membakar dan mempersiapkan gerejanya. Hari di mana gereja Tuhan akan disempurnakan sama seperti Kristus, mempelai pengantin wanita yang siap untuk masuk dalam pernikahan besar di akhir zaman sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi bagi dunia ini itu hari terrible, sebab penuh dengan peperangan. Ada apa? Ada asap, ada darah. Ya, dan ada hal-hal yang mengerikan terjadi, saudara. Saudara takut? Ya, tidak usah takut. Sebab kita punya jalan keluar. Tuhan sudah mengantisipasinya. Kalau api menyala dalam dunia ini, api peperangan, di dalam gereja biarlah api Roh Kudus menyala, saudara. Biarlah kita berkobar-kobar dengan api Roh Kudus. Itu syaratnya supaya kita boleh, saudara, melewati masa-masa sukar ini, dan Tuhan sudah memberikan jalannya. Jadi Bapak Ibu, ya,
Ini merupakan janji Allah, ya, yang tersedia bagi kita semua sejak 2000 tahun yang lalu. Ini bukan janji yang baru, sudah 2000 tahun yang lalu, bahkan 2600 tahun yang lalu waktu Nabi Yoel bahkan menubuatkannya, saudara. Persoalannya kita punya kerinduan apa enggak? Atau kita lihat ya sudah biasa-biasa, dari dulu juga peperangan penuh, ya itu udah biasa lah. Kita juga berbuat bakti biasa. Saudara harus melihat kita sedang hidup satu zaman yang krisis, yang genting, yang krusial. Saudara, lihatlah kalau tanda-tanda akhir zaman bukan hanya di dalam dunia, tapi juga di dalam gereja Tuhan. Di dalam dunia terjadi peperangan, tapi di dalam gereja terjadi apa? Terjadi apa? Terjadi pencurahan Roh Kudus untuk mempersiapkan murid-murid Tuhan, untuk mempersiapkan gereja Tuhan. Jadi saudara, di satu sisi walaupun ini janji sudah diberikan 2700 tahun yang lalu dan 2000 tahun yang lalu sudah digenapkan dan sampai sekarang pun makin sedang dan terus digenapkan, Tuhan masih memeteraikan umatnya dengan Roh Kudusnya, dengan meterai sorgawi. Tapi kalau kita nggak punya kerinduan, ya nggak bakal dapat, saudara. Kalau saudara take for granted, ya saudara, yang penting saya rajin ke gereja dan rutinitas, tapi saudara tidak memintanya dengan sungguh-sungguh. Kita harus minta. Ya, Tuhan menjanjikan, tapi dari pihak kita harus ada kerinduan, kita harus minta, sebab saudara kita perlu minta, kita harus berseru kepada Tuhan, Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas hidupku. Hidupku hancur, hidupku kesasar, aku tidak akan mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Lihatlah dalam dunia ini api peperangan sedang menyala dan semakin hari akan semakin besar. Intensitasnya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin besar. Lantas kita tenang-tenang saja. Oh enggak, saudara. Ya, Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu. Jadi ini biarlah saudara menyatakan pada pagi hari ini. Ini pengakuan bahwa hati kita rindu, hati kita siap untuk kesegaran dan lawatan daripada Tuhan. Kita berseru, Tuhan, aku butuh kesegaran itu. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan, saya butuh disegarkan, saya butuh dihangatkan lagi. Saya sudah penuh Roh Kudus sejak di sekolah kitab 30 tahun lalu, saudara. Tetapi hati ini tetap rindu untuk satu pengurapan yang baru. Kita nggak bisa, saudara, take for granted, pokoknya ya terserahlah ya. Saudara, Allah menyiapkan sesuatu yang baru dan kita berseru, Tuhan, aku butuh kesegaran dari-Mu. Tuhan, aku perlu Engkau melakukan di dalam hidupku pencurahan Roh-Mu sehingga aku bisa menjadi sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kan begitu, saudara. Roh Kudus dicurahkan untuk membawa kita menjadi sesuai dengan apa rancangan Tuhan yang terbaik untuk hidupmu. Oh Tuhan, aku perlu kasih karunia-Mu dicurahkan. Saudara, aku perlu kasih karunia-Mu dicurahkan di dalam pergumulan. Saudara, hidup ini penuh pergumulan. Kita perlu kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam bentuk api Roh Kudus. Sehingga kita sanggup berperang. Kita sanggup mengatasi pergumulan-pergumulan hidup ini. Aku perlu hikmat daripada-Mu di dalam aku memilih apa yang aku harus buat. Hidup ini kan banyak pilihannya, saudara. Ya dan tidak, ya dan yang mana? Itulah sebabnya Tuhan bersama dengan api Roh Kudus-Mu, aku perlu hikmat daripada-Mu di dalam aku membuat pilihan-pilihan yang aku buat. Aku perlu kuasa-Mu untuk menjadi saksi. Kemarin Bapak Besal sudah katakan bahwa kita nggak bisa bersaksi saudara tanpa kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Api kuasa Roh Kudus bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk kasih lihat, gue bisa bahasa Roh Kudus loh. Nih kayak ini, wah apa Roh Kudus. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ditonton-tontonkan. Tapi api Roh Kudus diperlengkapi kepada kita untuk kita jadi saksi. Untuk saudara dan saya jadi saksi, untuk saudara menjadi anak-anak Tuhan yang efektif. Oh Tuhan, aku perlu kekudusan-Mu dalam hidupku. Api kudus-Mu biarlah bakar hidup ini. Aku perlu Engkau Tuhan. Dan saudara katakan, saya begitu lahir sudah Pantekosta. Saya Pantekosta, saudara, bukan cuma lahir. Saya orang Pantekosta dari kandungan ibu kali ibu. Sebab opa saya itu orang
Indonesia pertama yang dibaptis dalam air. Kemudian mengalami kepenuhan Roh Kudus bersama dengan pendeta Van Hessel. Itu orang-orang lama pasti tahu, saudara. Ya. Dan saya disebut sebagai cucu pionir. Mau kurang apa, saudara? Ayah saya ketua majelis daerah Jawa Timur tahun piro? Lupa. 7 sampai 85 kali. Ibu saya juga mengajar di sekolah kitab. Yang terhormat almarhum ayah mertua saya, bendahara GPDI Jawa Timur, Bapak Silas yang ada di sorga sekarang. Ibu Silas ada di tengah-tengah kita. Semua keluarga kami pelayan-pelayan Tuhan. Mau kurang apa, saudara? Berani saya katakan saya GPDI, begitu lahir udah GPDI. Tetapi saudara, itu tidak menjamin. Saya sudah Pantekosta sejak lahir. Ya, aku dari zaman dulu juga sudah tahu Pantekosta itu kayak apa. Gak bisa begitu, saudara. Saudara, Tuhan mau ingatkan saya, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita perlu sesuatu di mana kita harus disegarkan. Kita perlu diisi kembali, kita perlu Tuhan, kita perlu dilawat Tuhan. Saya takut, saudara, kita GPD adalah organisasi pertama di Persada Nusantara ini yang percaya petuangan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Ya. Tapi jangan lupa kalau kita lihat ke samping ada, kalau ini kita GPD perahu besar. Wah, besar sendiri duduk berlayar di lautan. Toto, lihat sebelah lo. Ada motorbot kecil juga di situ. Jalan bersama dengan kita. Dan kita menganggap, siapalah kamu lah. Ya, tapi toto dia lebih cepat, saudara. Dan tiba-tiba dia berkembang menjadi lebih besar. Saudara, jangan kita yang awal menjadi yang terkemudian. Saya takut, saudara. Ya, mari saudara, biarlah pada pagi hari ini hari Pantekosta, ini hari kita, ini hari di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, saudara, dan kita perlu dilawat kembali, kita perlu berdoa dan berseru, berdoa dan berpuasa, saudara, dengan penuh kerinduan dan kesungguhan sebab kita sudah hidup di penghujung zaman ini. Saudara, di pasal 2 tadi kita sudah baca Yoel pasal 2 ayat 29. Tuhan bicara dengan jelas perjanjiannya di Yoel pasal 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi perhatikan, Tuhan secara spesifik bicara bukan cuma pria aja penuh dengan kudus. Tapi pria dan wanita, hambaku laki-laki dan perempuan. Ya. Dan juga dikatakan bahwa segala generasi dari muda, tua, pria, wanita, anak-anakmu akan bernubuat, orang-orang tuamu akan bermimpi, dan seterusnya. Bahkan kalau sudah baca, ya setiap daerah minggu lalu saya sudah katakan dari tempat yang jauh-jauh. Jadi Tuhan sudah memberikan janji ini bagi semua orang tanpa batas. Dari berbagai macam generasi, pria, wanita, dari berbagai macam strata kehidupan. Yang jauh-jauh katanya. Dia sudah janjikan ini, tapi kita harus minta. Kita harus rindu. Kita harus haus, saudara. Jadi jelas bahwa Yesus mencurahkan Roh Kudusnya atas kita, ada api di situ. Api Pantekosta. Api yang membakar. Api yang menguduskan. Saya mau bicara sedikit tentang api yang menguduskan ini, saudara. Saudara, Roh Kudus datang seperti api untuk melakukan hal-hal yang kudus di dalam kita. Ya, namanya aja Roh Kudus. Dia datang dan memang kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi saudara, kalau Roh Kudus datang, saudara, maka saudara, dia akan membakar hal-hal yang tidak kudus. Relakah hal-hal yang tidak kudus dalam hidup kita buka dan kita biarkan api itu membakar. Nah, kalau bicara soal kekudusan Bapak Ibu pagi hari ini, kalau bicara kekudusan kita, ini bukan soal kita, jalan kayak begini, saudara. Pakai jas kayak saya ini, putih-putih. Haleluya. Tak pasar roh dan sebagainya. Bukan. Enggak, bukan begitu.
Kita bukan orang Farisi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan mau kasih lihat bahwa kita lah orang paling rohani. Bukan demikian, saudara. Tapi kalau bicara tentang kekudusan, ya, kekudusan itu berhubungan dengan bagaimana kita menyaring, perhatikan ini. Kekudusan berhubungan dengan bagaimana saudara dan saya menyaring hidup kita ini dari hal-hal yang bersifat racun, yang merusak, dari hal-hal yang kita tahu berada di luar garis-garis firman Tuhan. Kita menyaring, kita memfilter hal-hal yang merusak, yang bersifat racun, yang berada di luar tata tertib Allahi. Yang kita tahu adalah firman Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup saya dan saudara yang harus dibuang. Ada hal-hal dalam hidup saya yang saya harus buang, yang harus rela dikeluarkan, dicungkil, dibuang, dibakar supaya apa? Supaya hidup kekristenan kita boleh berfungsi dengan lebih baik lagi. Tuhan, bakarlah aku dengan api Roh Kudus-Mu. Nah, saudara, para nabi di Perjanjian Lama menggambarkan pengudusan itu seperti emas, ya. Emas yang dicairkan, dilelehkan di dalam tanur dapur api, bukan cuma satu kali, ya. Dilelehkan berkali-kali sehingga kotoran itu naik ke permukaan. Saudara, diambil oleh si tukang emas itu, dibakar lagi, belum cukup dibakar lagi, kotoran itu naik lagi, saudara, sampai batangan itu menjadi emas murni, tidak bercampur lagi dengan kekotoran. Oh, Tuhan mau mengadakan pengkudusan lewat api Roh Kudusnya ini, saudara. Ya, gereja Tuhan, mari kita hidup kudus di hadapan hadirat Allah. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kasih karunia Allah melalui api Roh Kudus membakar hidup saya. Saya harus hidup kudus. Saya yang berbicara harus hidup kudus. Dengan apa? Dengan api Roh Kudus. Saya harus izinkan hal-hal yang merupakan jelaga, hal yang kotor. Saudara mungkin tidak tahu, istri juga tidak tahu. Tapi saya tahu. Dan Tuhan juga tahu. Harus izinkan api itu bukan cuma jadi pajangan, berlidah asing. Tapi api itu harus diizinkan membakar. Kuduskan hidup saya dan saudara. Cuma begini, saudara. Kita seringkali berpikir bahwa penyucian itu adalah satu-satunya target dari api pencurahan Roh Kudus. Ya. Oh, namanya juga kita dipenuhkan dengan api Roh Kudus. Jadi target satu-satunya adalah kita akan dikuduskan. Ya betul. Betul, tapi ada sisi lain juga dari api itu. Jadi sisi yang pertama waktu api Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, dia mau membakar segala perkara yang racun dalam hidup saya dan saudara. Tapi saudara, bersamaan itu dengan yang kedua adalah dia mau mengangkat kita naik level. Dia mau mengangkat, api yang sama ini mau membawa kita naik tinggi ke atas. Jadi saudara, saya pakai ilustrasi bahan bakar. Ya, dulu saya pernah ceritakan tentang roket kan, saudara. Ya, sebuah roket itu, ya, kalau saudara lihat di Amerika itu, mereka negara maju, mereka sudah kirimkan orang ke bulan. Ya, itu nggak naik sepeda, nggak naik beca, saudara ya. Ada roket, dan roket itu mempunyai bahan bakar. Bahan bakarnya bukan bensin, tapi itu bahan bakar yang mahal dan banyak banget. Ya. Dan saudara, bahan bakar yang dipakai itu, saudara akan menyalakan api. Makanya saudara waktu roket mau diberangkatkan itu dipicu dulu. Nggak tahu ada pemantiknya, saudara. Jadi bahan bakarnya itu dikeluarin begitu, ada pemantiknya. Begitu dinyalakan, nyala dia, nggak langsung terbang. Tapi saudara, dan asapnya begitu banyak, dan itu jutaan liter terbakar, saudara, dari bahan bakar itu. Dan kita lihat roket yang ratusan ton beratnya mulai naik. Mulai naik, dan terus naik sampai saudara dia mencapai atmosfer, bahkan tembus ke ruang angkasa. Bahkan tujuannya adalah mungkin ke planet-planet, mungkin ke bulan. Ada sesuatu yang manusia belum pernah lihat, tapi gara-gara ada bahan bakar, saudara, dalam tangki roket tersebut yang dibakar menjadi api, maka api itu memang di satu sisi, ini gambaran saja, menyucikan dan mengkuduskan kita. Tapi di sisi lain kita juga roket-roket yang akan mau diangkat bersamaan dengan sesuatu yang dibakar dalam kita. Ada pembakaran, saudara,
maka kita juga mau diangkat lebih tinggi. Siapa mau diangkat lebih tinggi, saudara? Ya, sehingga saudara dapat melihat ya sesuatu yang saudara, orang ya astronot itu waktu naik ke angkasa luar dan melihat, mereka terkagum-kagum, mereka belum pernah lihat keadaan di ruang angkasa. Begitu hebat, saudara. Mereka lihat ngelongok ke bumi, saudara, dari kaca jendela kokpit mereka. Wih, kayak begitu, itu bola dunia itu begitu luar biasa. Belum pernah dilihat sebab kedudukan mereka di dunia ini. Tapi waktu mereka terangkat tinggi karena ada sesuatu yang dibakar. Jadi Bapak Ibu, bahan bakar itu racun sebenarnya. Jangankan bahan bakar roket, coba sudah minum bahan bakar mobil, bensin, minum aja 1 liter sudah. Ya mungkin gak langsung mati teler sih ya, tapi kalau kebanyakan mati sudah. Tapi ini bahan bakar yang bisa menggerakkan mobil, akan ada pembakaran. Jadi saudara, 2 hal yang terjadi. Waktu api ini saudara membakar bahan bakar tersebut, yaitu sebenarnya ini racun. Racun. Tapi dibakar, habis. Saudara. Tapi bersama dengan itu ada tenaga yang terjadi kan. Ada tenaga yang membuat mobil itu bergerak dari titik A ke titik B. Atau ada tenaga yang meledak, yang membawa roket itu naik ke atas. Dan waktu sampai di atas, mereka dapat melihat keindahan. Satu level keadaan yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Ya, saudara perhatikan. Di dalam hidup kita ini, saudara, hidup dalam dunia ini kita dikelilingi dengan segala macam racun. Ya, dunia ini penuh dengan racun sebenarnya untuk spiritual kita. Saudara, begitu saudara meninggalkan gereja ini, saudara memuji Tuhan luar biasa, saudara merasakan, tapi besok pagi saudara bekerja dalam dunia ini, saudara bergabung dengan orang-orang yang orang dunia yang miso, yang nipu sana, nipu sini, dan sedikit banyak kita terkontaminasi, saudara. Di sekeliling kita, dunia ini penuh dengan racun. Dan racun itu bisa berakumulasi tanpa sadar dalam hidup setiap orang percaya. Sedikit demi sedikit, saudara, lewat pergaulan yang tidak benar. Saudara, nggak mau, ya kita bergaul dengan orang dunia ini. Saudara bergaul dengan orang yang suka miso. Saudara bergaul dengan orang-orang yang jahat. Saudara tahu nggak bahwa si Lut, surat Petrus katakan Lut itu hatinya susah. Karena saudara apa? Surat Petrus katakan tiap hari dia ditekan dengan keadaan sekitar di Sodom Gomora. Nah, Lut tinggalkan Abraham pergi ke Sodom Gomora, dia pikir Sodom Gomora tempat di mana ada berkat Tuhan di sana, dia akan jadi kaya. Tapi Alkitab catat hatinya susah. Hati Lut susah, kenapa? Sebab dia ditekan dengan keadaan berdosa dari orang Sodom dan Gomora. Dia tinggalkan persekutuan dengan Abraham. Dia pergi ke satu tempat yang dia pikir itu tempat luar biasa, matanya melihat sesuatu yang indah di Sodom dan Gomora. Dan saudara tahu dosa Sodom dan Gomora. Tapi saudara, hatinya gak tentram, saudara, anak Tuhan, tempat kita, memang kita ada dalam dunia ini. Ya. Dan sebagaimana Lut mendapat tekanan dan hatinya susah, kenapa dosa Sodom dan Gomora mengganggu, membuat dia tidak sejahtera. Dan saudara, mungkin hidup kita juga seperti itu. Kita hidup di situasi Sodom Gomora di akhir zaman ini. Dan tanpa sadar, saya nggak tahu saudara, racun-racun itu berakumulasi dan menumpuk dalam hidup kita. Dan saudara terkontaminasi setiap hari lewat matamu, lewat telingamu. Dan saudara, kalau saudara ambil racun-racun di sekitar saudara itu, dan saudara minum dari racun-racun dunia ini, dan itu perlahan-lahan menyatu dengan sistem kehidupan saudara. Ya mungkin saudara tidak langsung mati. Ya, mungkin saudara minum racun bensin, solar, minum 1 liter. Ya, mungkin belum mati saudara. Ya, sama juga mungkin rohani saudara tidak langsung mati saudara. Tetapi di dalam diri saudara ada yang sekarat. Di dalam diri saudara ada yang rusak. Ada yang sekarat dalam hidupmu, makanya pagi hari ini saudara. Apakah ada saudara pagi hari ini yang teracuni? Diracuni oleh macam-macam hal.
Saudara diracuni dengan kemarahan barangkali. Nggak tahu. Marah itu jadi racun. Saudara diracuni dengan kebencian dan kepahitan. Dan mungkin ya kemarahan, kebencian itu timbul karena mungkin saudara diperlakukan dengan tidak adil. Kurang ajar, saya udah baik-baik, kenapa diperlakukan dengan tidak adil oleh bos, oleh teman yang saya percayai. Dan saudara jengkel, saudara marah, begitu pulang ke rumah, istri saudara jadi bulan-bulanan kemarahan saudara. Kepahitan saudara, saudara tumpahkan di rumah, anak saudara jadi korban, istri saudara jadi korban. Mereka bingung melihat seorang ayah yang marah-marah karena mungkin saudara kecewa, saudara pahit, saudara benci dengan keadaan pekerjaan saudara mungkali. Dan hati saudara menjadi pahit dan saudara teracuni di situ. Saudara menjadi marah dan memuntahkan kemarahan saudara kepada orang lain. Nah mereka dilukai, keluarga saudara dilukai. Sebab kepahitan hatimu itu bisa menular kepada lain-lain orang. Dan kemarahan yang disimpan lama menjadi kepahitan yang jadi racun dalam banyak kehidupan anak-anak Tuhan. Atau mungkin dari sisi yang lain, saya nggak tahu. Ada hal-hal kotor dalam dunia ini Bapak Ibu. Yang begitu mudah masuk, karena apa? Karena kecanggihan teknologi. Ya. Dan kita orang percaya, saya pun orang percaya penuh dengan Roh Kudus tidak kebal dengan racun-racun ini, saudara. Kita harus jaga. Ya. Kita memberi minum pikiran kita. Kita memberi minum jiwa kita dengan hal-hal najis dari dunia ini. Yang kalau kita lihat sebenarnya tidak ada nilainya. Tidak punya nilai. Itu hal-hal najis dalam dunia ini hanya akan membawa kehancuran dalam hidup rohanimu. Hanya akan membawa kehancuran dalam hidup rumah tanggamu. Pornografi, maaf saya harus bicara. Ya. Zaman dulu 30-40 tahun lalu kamu lihat barang-barang kayak begituan saudara. Susah. Ya. Kita harus pergi ke luar negeri. Atau mungkin diam-diam sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Tapi zaman sekarang, ya itu ada di tangan saudara. Ya, semua kita punya HP dan kita punya akses ke sana. Saudara, saya punya peralatan ini semua saya pakai blokiran saudara. Ya sehingga kalau ada hal-hal yang mau masuk yang kotor terblokir, saya pakai software untuk memblokir itu. Saya tahu ini bisa jadi gangguan, ini bisa kena cobaan saya ini. Dan saya tahu kita juga manusia, ada kekurangan kelemahannya. Saya mau menjaga diri daripada hal-hal tersebut, saya tidak mau dinajiskan dengan hal-hal najis. Tapi itu akan merugikan kerohanianku, itu akan merusak rumah tanggaku. Tanpa sadar saudara sedang minum bahan bakar kimia yang mungkin tidak langsung membuat saudara mati, tapi sedikit demi sedikit itu akan menggerogoti dan membuat saudara habis. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang Tuhan mau kita perhatikan pada pagi hari ini? Waktu kita merayakan dan memperingati hari Pantekosta. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku dan aku akan mengirimkan api juga bersama dengan itu. Dan kalau kita mengizinkan api Roh Kudus memakan hidup kita, menghancurkan racun-racun tersebut yang dapat membinasakan hidup saya dan saudara. Jadi api itu bukan hanya membakar bahan-bahan tersebut sehingga saudara itu dihabiskan. Tetapi bersama dengan itu api tersebut mengangkat. Ini yang senang, saudara mau diangkat. Kan kita tahu kalau Yesus datang pada kali yang kedua, siapa yang angkat kita? Siapa yang membuat kita terangkat ke sorga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga? Siapa? Kan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus selalu didukacitakan dalam hidup kita, kita saudara teracuni dengan hal-hal yang jahat, yang kotor di dalam dunia ini. Saya takut waktu mau berangkat, nggak naik-naik saudara. Nggak naik-naik. Ada apa? Karena Roh Kudus tidak berfungsi betul dalam hidup saya dan saudara. Kita bisa penuh, makanya saudara, Roh Kudus bukan cuma pajangan dalam hidup ini. Roh Kudus harus difungsikan, suaranya harus didengar. Gerakannya, tuduhannya harus didengar, apa yang ditunjukkan di firman Allah kita harus taat. Kita harus disucikan dan dikuduskan, api itu harus membakar hidup saya dan saudara. Tapi bersama dengan itu, roket itu mulai naik. Mulai naik saudara. Saya rindu Elohimers, semua kita naik lebih tinggi lagi. Naik tinggi bersama dengan Tuhan. Dan saudara, para astronot di ruang angkasa waktu mereka keluar dengan alat khusus, mereka keluar dari kokpit mereka. Mereka jalan-jalan di ruang angkasa, mereka melihat keindahan itu luar biasa. Saudara.
Manusia bisa mentaruhkan, saya sudah katakan ada teleskop web ya, yang begitu luar biasa ditaruh di ruang angkasa. Dan mereka bisa melihat ujung semesta dengan segala pemandangan yang luar biasa, saudara. Begitu indah. Saudara, ada rantai gravitasi yang mengikat kita dengan bumi ini. Rantai gravitasi. Kita lompat, ya jatuh lagi. Itu gravitasi. Tetapi waktu saudara hidup kita dibakar oleh api Roh Kudus. Rantai gravitasi itu yang membatasi kita, yang membuat kita terus saja jatuh. Lompat terus saja jatuh, bolak-balik lompat jatuh lagi. Tapi saya mau katakan ada satu kekuatan yang beda. Satu kekuatan api Roh Kudus yang akan memutuskan tali-tali ikatan yang selalu menarik saudara ke bawah. Dunia ini mempunyai kekuatan, mempunyai daya magnetis yang membuat saudara selalu tertarik ke bawah. Jatuh ke bawah, itulah rantai gravitasi dalam dunia ini. Tetapi saudara akan ditarik, tidak akan ditarik ke bawah lagi. Waktu saudara mengizinkan Roh Kudus, kuasa Pentakosta membakar hidup saudara, menyucikan saudara, dan mengangkat saudara di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di atas sana saudara akan mempunyai perspektif yang baru yang Tuhan mau berikan. Ada perspektif yang Tuhan mau beri kepada saya dan saudara di dalam kehidupan nyata dalam dunia ini. Yang saudara tidak pernah bisa saudara lihat kalau saudara masih di bumi ini. Gak bisa. Kita harus diangkat naik lebih tinggi untuk bisa melihat perspektifnya Tuhan. Perspektif yang lebih indah, yang lebih besar saudara. Jadi Tuhan mau membawa Elohimers lepas landas. Amin. Naik level yang lebih tinggi yang belum pernah kita alami. Tapi untuk itu perlu api. Api yang berfungsi dua hal. Membakar zat-zat kimia yang berbahaya dalam hidup kita ini. Dan mengangkat kita lebih tinggi dari posisi kita sebelumnya. Saya rindu. Saya gak mau stuck. Saya gak mau parkir. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang parkir, tapi saya mau bertumbuh sebab Tuhan itu progres. Kalau di dalam, saya membahas Kristen progresif yang konyol, saudara. Ya, saudara dengar Kristen progresif yang diajarkan yang kacau itu. Tapi kita juga harus jadi Kristen yang progresif. Dalam arti kata saudara, kita tidak puas dengan apa yang ada. Saudara lompat jatuh lagi ke bawah, saudara. Enggak, kita harus progres, kita harus naik ke satu level yang lebih tinggi, Elohimers. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kalau dalam dunia ini ada api pehukuman, ada api peperangan, kita minta undang, ini bukan api hukuman, ini api berkat. Saudara mau terima berkat. Api Roh Kudus jangan takut saudara. Bukan api penghukuman tapi api berkat. Saya tidak panjangkan firman Allah, mari. Haleluya, kita datang kepada Tuhan.